Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karisma Nur Hidayat, mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan materi saya atau jawaban saya untuk UAS semester ganjil tahun ajaran 2025-2026 mata kuliah akuntansi biaya. Jadi di sini saya diberikan kasus, yaitu PT Agro Sejahtera Nusantara adalah sebuah perusahaan pengelolaan kelapa sawit. Dalam satu proses produksi, perusahaan menghasilkan produk bersama berupa minyak sawit mentah atau CPO dan inti sawit atau kernel, serta produk sampingan berupa serat sawit. Biaya produksi bersama atau joint cost yang terjadi hingga titik pisah atau split of point selama satu periode adalah Rp900.000. Adapun data produksi dan penjualan sebagai berikut. CPO dengan jumlah produksi 600 ton, harga jual per unitnya 10 juta. Selanjutnya kernel dengan jumlah produksi 300 ton dan harga jual per unitnya 7 juta rupiah. Selanjutnya serat sawit. Serat sawit ini merupakan produk sampingan dengan jumlah produksi 200 ton dan harga jual per unitnya Rp1.500.000. Adapun soalnya adalah manajemen ingin menentukan harga pokok masing-masing produk bersama dengan menggunakan metode yang tepat serta memahami perlakuan akuntansi untuk produk sampingan. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan antara produk bersama dan produk sampingan dalam akuntansi biaya. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan konsep biaya bersama atau joint cost dan mengapa biaya tersebut perlu dialokasikan. Kemudian pertanyaan ketiga, alokasikan biaya bersama ke produk CPO dan kernel dengan menggunakan metode nilai jual relatif. Kemudian pertanyaan keempat, jelaskan perlakuan akuntansi terhadap produk sampingan, yaitu berupa serat sawit, dan bagaimana pengaruhnya terhadap biaya produk utama. Selanjutnya, soal terakhir, analisis manfaat informasi harga produk bersama bagi manajemen dalam pengambilan keputusan penetapan harga dan evaluasi profitabilitas. Baik, untuk soal pertama, saya akan menjelaskan perbedaan antara produk bersama dan produk sampingan dalam akuntansi biaya. Jadi, dalam kegiatan manufaktur tertentu, khususnya industri berbasis proses seperti pengolahan kelapa sawit, satu rangkaian proses produksi seringkali menghasilkan lebih dari satu produk secara bersamaan. Produk-produk tersebut dalam akuntansi biaya diklasifikasikan menjadi produk bersama dan produk sampingan, tergantung pada produksi dan nilai ekonomisnya. Produk bersama atau joint produk adalah dua atau lebih produk utama yang dihasilkan secara simultan dari satu proses produksi yang sama sehingga mencapai titik pisah atau split of point. Produk-produk ini tidak dapat dipisahkan selama proses awal produksi dan masing-masing memiliki nilai jual yang relatif besar serta kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, produk bersama memerlukan penghitungan harga pokok yang adil dan rasional. Dalam kasus PT Agro Sejahtera, minyak kelapa sawit dan inti sawit termasuk dalam kategori produk bersama karena keduanya merupakan tujuan utama produksi dan memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Sementara itu, produk sampingan adalah produk tambahan yang dihasilkan secara tidak langsung dari proses produksi yang sama, namun bukan merupakan tujuan utama produksi. Nilai ekonomis produk sampingan relatif lebih kecil dibandingkan dengan produk utama. Meskipun demikian, produk sampingan tetap memiliki nilai manfaat karena dapat dijual dan menghasilkan pendapatan tambahan. Pada perusahaan ini, serat sawit dikategorikan sebagai produk sampingan karena dihasilkan sebagai sisa proses pengolahan dan bukan fokus utama kegiatan produksi. Jadi, dengan demikian, perbedaan mendasar antara produk bersama dan produk sampingan terletak pada kepentingan strategis dalam produksi serta besarnya kontribusi nilai ekonomis terhadap perusahaan. Produk bersama memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan fokus produksi, sehingga memerlukan alokasi biaya yang sistematis.
sedangkan produk sampingan bernilai lebih rendah dan dianggap sebagai hasil tambahan, sehingga perlakuan akuntansinya lebih sederhana, seringkali hanya sebagai pengurang biaya atau sumber pendapatan tambahan. Selanjutnya, untuk soal kedua, saya akan menjelaskan konsep biaya bersama atau joint cost dan alasan perlunya alokasi. Biaya bersama atau joint cost merupakan seluruh biaya produksi yang dikeluarkan sejak awal proses hingga titik pisah, yaitu tahap di mana produk-produk yang dihasilkan mulai dapat diidentifikasi secara terpisah. Pada titik ini, setiap produk dapat diproses lebih lanjut atau langsung dijual. Dalam kasus PT Agro Sejahtera Nusantara, biaya bersama yang terjadi selama satu periode adalah sebesar 900 juta rupiah yang dikeluarkan untuk mengolah tandan buah sawit hingga dihasilkan CPO, kernel, dan serat sawit dalam kondisi siap pisah. Permasalahan utama dalam biaya bersama adalah bahwa biaya tersebut tidak dapat ditelusuri secara langsung ke masing-masing produk karena dikonsumsi secara bersamaan selama proses produksi. Oleh karena itu, biaya bersama perlu dialokasikan menggunakan metode tertentu agar setiap produk memperoleh bagian biaya yang wajar. Alokasi biaya bersama penting dilakukan karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, memberikan informasi harga pokok yang lebih realistis untuk setiap produk utama. Prinsip akuntansi mengharuskan persediaan, baik barang jadi maupun dalam proses, dicatat pada laporan neraca berdasarkan biaya perolehannya. Tanpa alokasi, perusahaan tidak dapat menentukan nilai persediaan untuk setiap produk, seperti CPO dan kernel yang disimpan di gudang. Alokasi memberikan dasar yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menetapkan harga pokok produksi per unit masing-masing produk, yang menjadi fondasi bagi penyusunan laporan keuangan yang andal. Yang kedua, membantu manajemen dalam mengevaluasi profitabilitas masing-masing produk. Manajemen memerlukan informasi untuk mengevaluasi seberapa menguntungkan masing-masing lini produk. Dengan mengalokasikan biaya bersama, perusahaan dapat menghitung laba kotor yang dihasilkan oleh CPO secara terpisah dari kernel. Informasi ini vital untuk menilai kontribusi setiap produk terhadap keuntungan perusahaan, mengidentifikasi produk yang paling menguntungkan, dan mendukung keputusan strategis seperti fokus pemasaran, pengembangan produk, atau pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan strategis seperti pengembangan produk atau efisiensi proses. Meskipun harga jual sering ditentukan pasar, mengetahui harga pokok yang akurat memungkinkan analisis margin kontribusi. Manajemen dapat menggunakan data ini untuk keputusan internal, seperti menentukan apakah akan menjual produk segera setelah titik pisah atau memprosesnya lebih lanjut, mengevaluasi efisiensi proses, atau melakukan negosiasi harga dengan pembeli. Yang keempat, memenuhi prinsip akuntansi dan akuntabilitas. Alokasi yang konsisten dan metodologis memenuhi prinsip matching dalam akuntansi, di mana biaya dipertemukan dengan pendapatan yang dihasilkan. Selain itu, dalam situasi tertentu seperti kontak berbiaya plus bagi hasil, pelaporan kepada regulator, diperlukan rincian biaya per produk. Alokasi memberikan kerangka kerja yang transparan untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas tersebut. Alokasi biaya ini bersifat arbitrer atau buatan. Tidak ada metode alokasi tunggal yang dapat mencerminkan biaya sesungguhnya untuk menghasilkan satu produk bersama secara terpisah. Karena secara fisika dan ekonomi, mereka adalah hasil dari proses yang tak terpisahkan. Metode yang umum digunakan seperti metode nilai jual relatif atau market value method, atau metode kuantitas fisik atau physical unit method, dipilih berdasarkan karakteristik produk. Misalnya, keseragaman nilai jual atau ukuran fisik dan tujuan informasi. Meski bersifat arbitrer atau buatan, alokasi tetap merupakan praktik yang esensial untuk menghasilkan informasi keuangan yang terstruktur, relevan, dan bermanfaat bagi manajemen internal maupun pengguna eksternal dalam laporan keuangan. Dengan demikian, biaya bersama merupakan elemen penting dalam proses produksi yang menghasilkan lebih dari satu produk. Pengalokasian biaya tersebut tidak hanya membantu perusahaan dalam menentukan harga pokok,
dan keuntungan produk, tetapi juga mendukung proses pengambilan keputusan strategis serta memastikan penyajian laporan keuangan yang andal dan informatif. Selanjutnya, untuk soal ketiga, saya akan menghitung alokasi biaya bersama menggunakan metode nilai jual relatif. Metode nilai jual relatif mengalokasikan biaya bersama berdasarkan proporsi nilai jual masing-masing produk pada titik pisah. Produk dengan nilai jual lebih besar akan menerima alokasi biaya yang lebih besar pula. Berdasarkan data yang tersedia, produk utama yang dihasilkan adalah CPO dan kernel. Sedangkan serat sawit merupakan produk sampingan sehingga tidak dimasukkan dalam perhitungan alokasi biaya bersama. Nilai jual masing-masing produk dihitung dengan mengalihkan jumlah produksi dengan harga jual per unit. Misal CPO, jumlah produksi 600 ton dan harga jual per unitnya 10 juta, maka nilai jual total yaitu 6 miliar rupiah. Selanjutnya kernel, dengan jumlah produksi 300 ton dan harga jual per unitnya 7 juta rupiah, maka total nilai jualnya adalah 2 miliar 100 juta. Sehingga total dari CPO dan kernel adalah 8 miliar 100 juta rupiah. Berdasarkan data yang tersedia, produk utama yang dihasilkan adalah CPO dan kernel, sedangkan serat sawit merupakan produk sampingan. Pada konsep akuntansi biaya, terdapat dua perlakuan yang umum digunakan terhadap produk sampingan, yaitu pendapatan dari penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurang biaya produksi produk utama, atau pendapatan dari penjualan produk sampingan dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi. Pada kasus kali ini, saya akan menghitung alokasi biaya bersama dengan menggunakan dua pendekatan tersebut. Dan pada soal berikutnya, saya akan menggunakan sebagai pembanding untuk menentukan mana yang terbaik antara dua pendekatan yang lazim digunakan tersebut. Saya pertama, untuk langkah pertama, saya akan menghitung perhitungan proporsi nilai jual. Yang pertama untuk proporsi CPO. Dapat diketahui bahwa nilai jual total CPO adalah 6 miliar dan total CPO dan kernel adalah 8 miliar 100 juta. Sehingga untuk proporsinya yaitu CPO 6 miliar per 8 miliar 100 juta atau sekitar 74,07%. Sedangkan proporsi kernel yaitu 2,1 miliar dibagi dengan 8,1 miliar sehingga diperoleh proporsi sekitar 25,93%. Selanjutnya, saya akan mengalokasikan biaya bersama. Untuk yang pertama ini, saya akan mengalokasikan biaya bersama dengan pendekatan pendapatan penjualan produk sampingan akan saya catat sebagai pendapatan lain-lain. Dapat kita ketahui bahwa total biaya bersama adalah 900 juta rupiah. Sehingga biaya untuk CPO adalah 74,07% dikali 900 juta sehingga menghasilkan 666.630.000 rupiah. Selanjutnya biaya untuk kernel. Dapat diketahui bahwa persentasenya yaitu 25,93% dikali dengan 900 juta rupiah sehingga biaya untuk kernel yaitu 233.370.000 rupiah. Selanjutnya saya akan menghitung HPP atau harga pokok per unit pendapatan. Saya akan masukkan pendapatan penjualan produk sampingan, saya akan catat sebagai pendapatan lain-lain. Dapat kita ketahui bahwa rumus harga pokok per ton yaitu total alokasi biaya dibagi dengan jumlah produksi. Pada perhitungan sebelumnya, kita mendapatkan total alokasi biaya untuk CPO adalah 666.630.000 dan total produksinya 600 ton sehingga harga pokok CPO per tonnya adalah 1.111.050 rupiah. Sedangkan harga pokok kernel per tonnya yaitu kita bagi antara alokasi biaya kernel dibagi dengan total produksi sehingga menghasilkan 777.900 rupiah. Selanjutnya saya akan menggunakan pendekatan kedua yaitu penjualan produk sampingan saya akan catat sebagai pengurang biaya produksi produk utama. Jadi
Yang pertama, saya akan menghitung nilai pasar produk sampingan yang diperoleh dengan rumus jumlah produksi dikali dengan harga jual per unit. Sehingga didapatkan nilai pasar produk sampingan 200 ton dikali harga jual per unitnya. Untuk produk sampingan kita ketahui 1.500.000 sehingga nilai pasar produk sampingan yaitu 300 juta rupiah. Dapat kita ketahui juga rumus untuk mencari total biaya bersama bersih, yaitu total biaya bersama dikurangi dengan nilai pasar produk sampingan. Selanjutnya, kita akan menghitung total biaya bersama bersih yang dapat kita peroleh dengan total biaya bersama dikurangikan dengan nilai pasar produk sampingan. Sehingga diperoleh total biaya bersama bersih 900 juta rupiah dikurangi dengan nilai pasar produk sampingan yaitu 300 juta rupiah. Sehingga total biaya bersama bersih yaitu 600 juta rupiah. Yang selanjutnya, kita akan menghitung biaya untuk CPO. Dapat kita peroleh proporsinya yaitu 74,07%. Kita kalikan dengan total biaya bersama bersih yaitu 600 juta rupiah. Sehingga biaya untuk CPO adalah 444.420.000 rupiah. Sedangkan biaya untuk kernel adalah 25,93%. Kita kalikan dengan total biaya bersama bersih yaitu 600 juta rupiah sehingga diperoleh biaya untuk kernel yaitu 155.580.000 rupiah. Selanjutnya, kita akan menghitung harga pokok per unit dengan pendekatan pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurangan biaya produksi produk utama. Dapat kita ketahui rumus untuk harga pokok per ton yaitu total alokasi biaya dibagi dengan jumlah produksi. Yang pertama, harga pokok CPU per ton yaitu 444.420.000 dibagi dengan 600 ton sehingga diperoleh harga pokok CPU per tonnya yaitu 740.700 rupiah. Sedangkan harga pokok kenal per tonnya yaitu 155.580.000 rupiah dibagi dengan 300 sehingga diperoleh harga pokok kenal per tonnya yaitu 518.600 rupiah. Hasil perhitungan alokasi biaya bersama menunjukkan bahwa CPO menerima porsi biaya yang lebih besar karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kernel. Selanjutnya untuk soal keempat, saya akan menjelaskan perlakuan akuntansi terhadap produk sampingan, yaitu serat sawit, dan pengaruhnya terhadap biaya produk utama. Jadi, produk sampingan serat sawit dihasilkan sebanyak 200 ton dengan harga jual 1.500.000 per unitnya. Sehingga total nilai jualnya adalah 300 juta rupiah. Dalam akuntansi biaya, produk sampingan tidak memerlukan alokasi biaya bersama secara khusus karena kontribusi nilainya relatif kecil dibandingkan produk utama dan bukan merupakan tujuan utama dari proses produksi. Perlakuan ini bertujuan untuk menyederhanakan pencatatan sekaligus menghasilkan informasi biaya yang lebih akurat untuk produk utama. Perlakuan akuntansi yang umum digunakan terhadap produk sampingan adalah yang pertama, pendapatan dari penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurang biaya produksi produk utama atau pendekatan yang kedua yaitu pendapatan dari penjualan produk sampingan dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi. Pendekatan pertama sering digunakan karena lebih mencerminkan manfaat ekonomi produk sampingan dalam menekan biaya produksi.
Dengan mengurangi pendapatan serat sawit dari biaya bersama, maka harga pokok produk utama menjadi lebih rendah, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat profitabilitas CPO dan kernel. Pengaruh perlakuan akuntansi terhadap produk sampingan pada biaya produk utama bersifat sangat signifikan. Apabila nilai produk sampingan diperlakukan sebagai pengurang biaya bersama, biaya yang akan dialokasikan kepada produk utama menjadi lebih rendah. Konsekuensinya, harga pokok produksi untuk setiap unit produk utama akan turun. Penurunan harga pokok ini langsung berdampak pada peningkatan margin laba kotor yang dilaporkan untuk produk utama, sehingga memberikan sinyal profitabilitas yang lebih kuat. Selain itu, pendekatan ini menciptakan gambaran yang lebih realistis mengenai efisiensi operasi inti perusahaan, karena secara akurat mencerminkan bahwa pendapatan dari hasil sampingan telah mengurangi beban biaya dari proses produksi utama. Sebaliknya, apabila produk sampingan dicatat semata-mata sebagai pendapatan lain-lain pada saat dijual, alokasi biaya bersama kepada produk utama tetap dilakukan atas total biaya penuh. Hal ini menyebabkan harga pokok produk utama tetap tinggi. Profitabilitas yang tampak dari produk utama pun akan lebih rendah. Namun, perusahaan akan melaporkan suatu pos pendapatan terpisah yang berasal dari penjualan produk sampingan. Meskipun total laba akhirnya sama, komposisi pelaporannya akan berbeda. Metode pertama meningkatkan laba yang diatribusikan ke produk utama, sedangkan metode kedua menunjukkan laba dari produk utama yang lebih rendah, tetapi diimbangi dengan pendapatan tambahan. Pada dasarnya, pemilihan perlakuan akuntansi ini bertujuan untuk menciptakan penyajian wajar dalam laporan keuangan. Prinsip utamanya adalah memastikan alokasi biaya produksi dilakukan secara logis sehingga dapat mencerminkan manfaat ekonomi sesungguhnya diperoleh dari seluruh rangkaian produk, baik utama maupun sampingan yang dihasilkan dalam satu proses bersama. Keputusan untuk menggunakan metode pengurangan biaya atau metode pencatatan sebagai pendapatan lain-lain umumnya digunakan pada kebijakan akuntansi perusahaan yang konsisten dan pertimbangan materialistis. Jika nilai produk sampingan sangat kecil dibandingkan dengan produk utama, metode pengurangan biaya bersama lebih sering diterapkan karena lebih sederhana dan langsung menunjukkan pengaruh ekonomis produk sampingan terhadap biaya produksi inti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat informasi harga pokok produk bersama bagi manajemen dalam pengambilan keputusan penetapan harga dan evaluasi profitabilitas. Informasi harga pokok produk bersama yang dihasilkan melalui alokasi biaya yang sistematis, seperti pada kasus PT Agro Sejahtera Nusantara, merupakan fondasi kritis bagi manajemen dalam dua area pengambilan keputusan utama, yaitu dalam penetapan harga dan evaluasi profitabilitas. Dengan adanya informasi biaya yang teralokasi dan secara sistematis, manajemen dapat, yang pertama, penetapan harga jual yang tepat dan kompetitif di pasar. Informasi harga pokok tidak hanya membantu menetapkan harga jual yang kompetitif di pasar, tetapi juga memungkinkan manajemen untuk membuat diferensiasi harga yang terukur. Dengan mengetahui harga pokok untuk CPO dan kernel, manajemen dapat menentukan titik impas dan margin keuntungan yang diinginkan. Misalnya, dengan mengetahui bahwa harga pokok CPO adalah Rp740.700 per ton, manajemen dapat menghitung berapa margin yang dapat dipertahankan jika harga pasar CPO turun. Hal ini juga memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi diskon atau penawaran paket yang tetap menguntungkan, karena didasarkan pada informasi biaya yang akurat. Tanpa alokasi biaya bersama, penetapan harga jual dapat dilakukan secara asumsi, yang berisiko mengakibatkan kerugian tanpa disadari. Yang kedua, penilaian kinerja berdasarkan profitabilitas. Tanpa informasi harga pokok yang dialokasi dengan tepat, mustahil menilai kinerja masing-masing produk berdasarkan profitabilitasnya. Manajemen dapat membandingkan laba kotor dari CPO dan kernel secara terpisah untuk menentukan produk mana yang paling efisien dalam menghasilkan keuntungan. Evaluasi ini bukan hanya sekedar membandingkan angka pendapatan, tetapi juga melihat sejauh mana produk tersebut dapat menutupi biaya produksi dan memberikan kontribusi laba yang optimal. Hal ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas investasi,
penggunaan bahan baku, dan efisiensi tenaga kerja pada setiap ini produk. Yang ketiga, identifikasi produk dengan kontribusi laba terbesar. Informasi harga pokok memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi produk yang memberikan kontribusi laba terbesar secara objektif. Misalnya, meskipun harga jual CPO lebih tinggi dari kernel, margin kontribusi CPO mungkin tidak jauh berbeda jika hanya produksinya juga lebih besar. Dengan informasi akurat, manajemen dapat menentukan fokus strategi pemasaran dan pengembangan produk. Jika kernel memberikan kontribusi laba yang tinggi per ton, perusahaan dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan produksi atau pemasaran produk tersebut. Yang keempat, optimalisasi strategi produksi dan pemasaran. Alokasi biaya bersama menjadi landasan bagi optimalisasi strategi produksi dan pemasaran. Dengan memahami struktur biaya tiap produk, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Pertama, data biaya membantu mengevaluasi alokasi sumber daya produksi dengan membandingkan margin kontribusi antara CPU dan kernel, sehingga dapat diprioritaskan produksi yang lebih menguntungkan. Kedua, dalam strategi pemasaran, informasi ini memandu penentuan fokus apakah pada produk bermargin tinggi atau bervolume tinggi. Ketiga, data harga pokok mendukung analisis pengembangan produk turunan bernilai tambah dan keputusan jual atau proses lanjut dengan nilai kelayakan ekonomi dari investasi pengolahan tambahan. Dengan demikian, alokasi biaya bersama berperan sebagai alat strategis untuk menyelaraskan keputusan operasional dan pemasaran guna mencapai efisiensi dan profitabilitas yang optimal. Yang kelima, dukungan pengambilan keputusan jangka panjang berbasis data. Untuk keputusan jangka panjang seperti investasi mesin baru, ekspansi produksi, atau diversifikasi produk, informasi harga pokok yang akurat menjadi fondasi analisis kelayakan. Manajemen dapat memproyeksikan dampak biaya produksi terhadap rencana ekspansi, mengevaluasi return on investment atau ROI untuk setiap produk, serta mengidentifikasi peluang pengurangan biaya melalui inovasi proses. Selain itu, informasi ini juga mendukung penyusunan anggaran yang realistis dan perencanaan strategis yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, penerapan alokasi biaya bersama yang tepat tidak hanya membantu PT Agrowisata Nusantara dalam meningkatkan efisiensi operasional, tapi juga memperkuat kualitas pengambilan keputusan manajerial. Dengan data harga pokok yang akurat, perusahaan dapat menghindari risiko penetapan harga yang salah, mengoptimalkan portofolio produk, serta membangun strategi jangka panjang yang berbasis data. Pada akhirnya, informasi ini tidak hanya menjadi alat pelaporan keuangan, tetapi juga menjadi aset strategis yang mendorong daya saing dan pertumbuhan perusahaan di pasar yang kompetitif. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.